Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast episode keempat. Yang kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada dua followers Rai di sini, bisa say hi? Bisa say hi? Say hi? Halo, hai, halo. Oke, di sini ada Bang Prima sama Bang Irwang. Mereka berdua adalah followers Rai yang kita undang untuk memberikan pendapatnya dan kritikannya untuk materi podcast kita kali ini. Dan selain dua followers kita yang hadir malam ini, kali ini ada Mas Dayat. Siapa yang belum tahu Mas Dayat? Dia adalah salah satu yang pro oleh sejauh ini ya. Kita lihat dia akan sejauh apa untuk pro-nya. Dan kali ini kita juga kedatangan sosok misterius yang saya tidak bisa sebutkan identitasnya, tapi kita biarkan dia untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Silahkan, Bapak bermasker. Ya, perkenalkan. Nama gue Dika. Gue salah satu founder Rai. Kayaknya cukup itu. Oke, segitu dulu aja ya. Informasi selanjutnya di next episode. Kucing saya. Oke, langsung kita mulai aja ke pembahasannya kali ini. Mari kita buka podcast ini dengan review West Ham. Oke, kemarin bermain dengan Manchester United di ajang FA Cup, butuh waktu lebih dari 90 menit untuk bisa meraih satu gol yang diciptakan oleh McTominay. Dan bermain tanpa Bruno dan Pogba, apa pendapat kalian semua? Kita mulai dari Mas Dayat dulu. Silakan. Oke, ya kita di sini menerima jawaban di mana MU sangat kelabakan ketika tidak ada sosok Bruno dan mungkin Pogba. Nah, ini pun selain PR Ole untuk pertahanan, ini pun harus dicatat menggunakan tinta yang tebal. Karena apa? Kita melihat pertandingan kemarin, memang secara statistik timpang. MU lebih bisa dikatakan lebih baik dari statistik yang ada, mulai dari serangan, operan, dan penguasaan bola. Tapi nyatanya penyelesaian akhir jadi kunci. Apakah di situ memang skuad MU itu yang memang deadlock dalam melakukan penyerangan atau memang kiper West lagi keadaan yang bagus. Gitu. Oke, Jadi kan jadi butuh sosok yang memang memberi skenario baru yang itu yang memang sekarang ini yang ada pada Bruno. Nah itu cukup dari saya dulu. Jadi butuh pengganti Bruno dan Pogba ya, sudah sangat jelas ya MU saat ini ya. Harus ada serep, harus ada orang lain yang bisa menjadi mereka. Gitu. Oke, kalau dari Mas Dayat butuh serap, bagaimana dengan Mas Prima mengenai pertandingan kemarin, Mas Prima? Silahkan, Mas. Menurut gue juga sama ya, karena kan ini kan ketergantungan banget sama Bruno ya, hampir 90 menit main tiap game. Itu kan dia juga manusia lah, ada naik turunnya. Terakhir 5 pertandingan terakhir kan juga nggak sesuai performnya lah, nggak sesuai dengan kualitas yang biasa dia punya. Terakhir main bagus mungkin cuma lawan Southampton yang menang 9-0, itu juga karena kartu merah lah ya di menit kedua. Terus ya gitu, Van de Beek juga bukan pemain nomor 10 menurut gue. Taruh di belakang Bruno lebih masuk akal daripada harus sebagai nomor 10 yang kayaknya teman-temannya nggak percaya, makanya dia nggak dapat bola gitu loh. Gitu aja sih. Memang butuh backup. Oke. Dari Mas Dayat butuh serap, dari Bang Prima sosok Van de Beek yang tidak bisa menggantikan peran Bruno. Lalu bagaimana dengan Bang Dika? Tanggapannya silahkan Bang Dika. Kurang lebih sepakat sama dua jawaban yang sudah dilontarkan. Minimnya kreativitas tanpa adanya Bruno dan Pogba. Ditambah Van de Beek yang tidak memiliki partner untuk mengolah bolanya. Jadi ya kurang lebih butuh ban serep pengganti Bruno maupun Pogba. Semua butuh ban serap ya.
Ya. Lalu gimana dengan Bang Irwang? Ya, Apakah setuju harus punya ban serep? setuju Van de Beek itu banget kan karena sejatinya kan serepnya Pogba sama Bruno kan? Gimana, ya Bang Irwan? betul. Maksudnya tapi kan serep tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena MU saat ini ketergantungan sekali dengan Bruno. Apabila Bruno tidak bermain, ya begitulah kocar kacir. Ya, walaupun ada pengganti, tapi tidak sepadan lah. Dan mungkin memang kalau lini tengah MU ya saat ini ya lumayan lah. Cuman bolanya cuman di tengah, cuman jarang yang menusuk ke apa pertahanan. Penyerangnya juga kurang ini. Maksudnya bisalah ditambah amunisi untuk lini serang lah supaya lebih maksudnya kalau lini tengah ya lumayan oke lah, tinggal lini serang yang harus dipermantap Oke. dan pertahanan Ya, jangan lupakan pertahanan ya, kita. pertahanan yang utama. Lalu setelah review West Ham ini, Pogba nggak lama cedera. Ya. Otomatis perannya Bruno tunggal di situ. Cuman ada Bruno dan kita punya serepnya Van de Beek. Kira-kira menurut kalian apakah harus ganti formasi atau dibiarkan dengan formasi tersebut dan kita tinggal menunggu Bruno yang gantian cedera lalu percayakan sama Van de Beek, atau ada pendapat lain? Silakan Bang Dika. Kayaknya harus ganti formasi sih. Karena kalau berharap di Bruno, ketika Bruno underperform, MU akan kocar-kacir. Karena tumpuannya seperti awal musimnya datangnya James. Kita cuma berharap di Daniel James. Ya, dan Daniel James pun juga pasang surut kan performanya. Ya. Itu sebabnya dia sekarang nggak ada backup untuk posisi Pogba yang punya kreativitas. Hadirnya Fred cuma untuk stopper, betul, menjegal dan lain-lain. Betul. Tapi nggak ke umpan-umpan matang, itu nggak ada. Betul. Memainkan Juan Mata pun, Juan Mata lebih ke attacking midfielder. Betul. Ya. Satu posisi dengan Bruno. Jadi kayaknya nggak bisa padu. Jadi salah satu solusinya yang terbaik adalah ganti formasi ya. Ganti formasi. Mungkin 4-4-2 atau 3-4-3. Mungkin 4-4-2. Ya. Bisa menjadi solusinya. Dan De Gea pun gara-gara pertandingan kemarin dan sebelumnya yang lawan Everton, dievaluasi kurang lebih performanya menurun, dan ketika West Ham dipasang oleh Dean Henderson mampu menunjukkan kualitasnya sebagai hasil clean sheet-nya kemarin lawan West Ham. Lalu banyak yang beredar, De Gea itu mulai terancam dan Dean itu mulai masuk ke posisi kiper yang untuk mempunyai jam terbang lebih banyak. Walaupun rumor ini pun dibantah langsung ya oleh tapi kita kan belajar dari pengalaman, banyak rumor seperti ini modelnya dibantah, tetapi kenyataan di baliknya kan berbeda gitu. Gimana tanggapannya Mas Dayan soal Dean yang mulai punya jam terbang, De Gea-nya mulai turun nih? Oke. Ya, memang dalam kondisi ini memang Dean punya ambisi ya, di mana merebut posisi De Gea. Dan memang pada situasi yang tepat dan waktu yang tepat, memang De Gea agak underperform. Dan kita lihat ini aja, besok lawan WBA, siapa yang dipilih. Jika memang masih De Gea, mungkin kita masih bisa mempertimbangkan De Gea masih, ya istilahnya dia diistirahatkan berapa pertandingan, terus dia nanti main lagi. Tapi kalau sampai besok Den main, ya itu bisa saja nasibnya kayak Martial nanti, yang memang Cavani lebih ditujukan sebagai starter. Dan juga berbahaya lagi, di mana ketika nanti De Gea berlama-lama tidak menjadi starting line up, maka nanti di pusat transfer klub-klub akan tinggal diam untuk merebut De Gea. Jadi di sini Ole harus bijak banget dalam melihat kondisi ini.
ibaratnya berat sekali ini Oli. Ibarat buah si malakama. Anjay. Jadi Masih malah kamu. Iya dong. Jadi ketika dia fokus kepada De Gea, maka dia siap-siap ke depannya kehilangan talenta muda. Tapi sebaliknya juga seperti itu. Oke, cukup untuk Gimana? saya. Bang Irwang, De Gea atau Dean untuk laga besok lawan West Brom? Saya sih masih De Gea. Ya asik. Tetap. Alasannya? Gue pun masih De Gea. Alasannya kan apa? Untuk Premier kan, untuk Liga Inggris kan De Gea yang maksudnya berkesempatan dulu lah, karena memang usianya memang sudah ini juga tidak terlalu muda kayak Den. Tapi bolehlah kasih kesempatan beberapa pertandingan lagi untuk ke depan untuk melihat apa namanya, penampilannya untuk bisa memberikan bukti, ya performanya untuk bisa memberikan bukti kepada Ole dan fans apakah dia masih layak atau tidak. Jadi ini bisa Untuk dibilang jadi dua laga ke depan lah ya, diberi kesempatan lah ya. Ya betul. Itu kita lihat bagaimana perkembangan dia, apakah dia masih layak untuk menjadi kiper utama MU. Bang Prima gimana tanggapannya? Dean atau De Gea? Kalau gue sih masih tetap De Gea ya, karena kan kalau lo menjudge kiper hanya dari kesalahan pun kayaknya nggak fair. De Gea udah banyak nyelamatin MU musim ini dan musim kemarin pun juga banyak, walaupun errornya juga banyak, tapi kayaknya nggak fair kalau misalnya cuman gara-gara beberapa match terus diganti. Dan De Gea itu pegang ball playing keeper gitu loh menurut gue. Nggak beda juga sama kayak Ederson City, nyaman pegang bola, passingnya oke. Gitu loh. Dan gue juga kurang percaya sih dengan kiper-kiper Inggris, karena ya secara sejarah kiper Inggris nggak yang bagus. Track record-nya cukup jelek ya. Jelek banget kayaknya. Wow, but that's fine. Oke, saya nggak mau tanggapannya Bang Dika karena sudah pasti De Gea ya. Semuanya masih percaya sama De Gea, saya doang yang percaya sama dia. Ya. Kita bicara De soal Gea. transfer sekarang. Cavani sudah dikontak dari sekarang dengan Boca Juniors. Apakah akan cabut dengan tawaran yang menggiurkan dari Boca atau stay di MU untuk survive? Secara statistiknya Cavani dengan nomor 7 sejauh ini adalah yang terbaik setelah Ronaldo ya. Sisanya bapuk semua. Gimana tanggapannya Bang Irwang? Ya kalau saya stay lah, karena kemudian manajemen beri kesempatan kepada Cavani, karena dilihat beberapa pertandingan ya lumayan bagus lah untuk striker. Masih haus apa namanya? Haus gol dia. Ya, haus gol dia. Masih predator yang sangat aktif. Ya, masih predator yang sangat aktif. Mainnya juga ya gue suka, cuman 1 kali sentuhan, enggak terlalu banyak. Nggak dribbling. Nggak dribbling. Pergerakan tanpa bolanya yang bikin ini lawan terkecoh. Oke, jadi masih menginginkan Cavani tetap ada di MU ya. Bang Dika sendiri gimana? Cavani stay? Kalau secara pribadi, gue tetap ingin Cavani stay. Cuman kalau dari manajemen minta dia out untuk menambah pundi-pundi rupiah, silahkan. Tapi harus ada pengganti yang berpengalaman juga untuk jadi mentor-mentor Rashford dan kawan-kawan. Karena selama ini tanpa mentor, gue rasa akan hancur striker United. Bang Dayat sendiri dan gimana? Oke. Lagi gimana? Dan itu kemungkinan manajemen ambil striker yang udah umurnya udah tua lah. Itu mungkin alasannya untuk jadi mentor anak-anak. Opsinya siapa? Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk opsi belum kepikiran Bang. Makanya gue lebih suka dia stay. Bang Dayat sendiri punya opsi mungkin? Kalau saya melihat Cavani itu memang menang dalam jam terbang dan pengalaman. Jadi untuk saat ini sangat masih dibutuhkan untuk ada di skuad. Melihat
striker kita lagi ya bisa dibilang nggak baik-baik amat. Kita juga butuh sosok senior yang ada di lapangan dan ruang ganti yang memang sangat dibutuhkan untuk MU saat ini. Dan tidak hanya di posisi penyerang, semua lini memang MU harus butuh untuk mereka yang bisa membimbing pemain skuad-skuad muda gitu. Tapi kembali lagi seperti yang dijawab dari teman-teman tadi, kalau sudah manajemen sudah melihat tergiur oleh dana yang dikucurkan Boca Junior, ya mau bagaimana lagi. Tapi ya tetap di garis bawah itu, ketika Cavani keluar, harus ada yang masuk, dan siapa yang masuk belum bisa kita sebutkan siapa namanya. Yang penting tidak lebih buruk dari Cavani, minimal seperti Cavani secara kapasitas maupun jam terbang gitu. Minimal kayak Martial lah ya. Waduh, Martial masih muda, Bang. Oke, Martial masih bisa dipoles kok. masih ada harapan lah ya Martial itu lah Masih ya. banyak, masih jauh berjalan dia. Ngomong-ngomong soal Cavani dan Martial, ini Sancho didiskon dari 80 juta ke 50 juta. Kalau dia Bung kemarin nahan-nahan. Oke, Iya, Bang dong. Prima, gimana tanggapannya? 50 juta ambil atau tidak? Saya kasih waktu 3 detik, ambil atau tidak? 1, 2, Enggak sih, enggak. enggak. Why? Karena bagi gue kalau kalau untuk dia kan posisinya di kanan lah ya, sayap kanan. Masih dia kan umurnya nggak beda jauh sama Greenwood ya. Greenwood 19 atau 18, dia kan 20 ke 21, nggak beda jauh. Sayang Greenwood ya kalau gue, menurut gue. Udah Greenwood yang posisi sekarang, itu ntar pasti dia akan bergusur. Dan kan ada siapa lagi yang baru tuh, Amad Diallo. Posisinya juga sama gitu loh, buat apa? Ya. Itu dua, mau jadi 3, mau ngapain, mau numpuk-numpuk sayap kanan kebanyakan juga nggak sehat menurut gue gitu loh. Kayak Dan mendingan nggak pemainnya usah muda lah. semua ya, yang tinggi jam terbangnya ya harusnya ya. Umurnya juga bedanya nggak banyak gitu loh. Mhm. Jadi nggak bisa Ya. bilang senior ya, junior semua sama aja. Buat apa? Aja. Setuju. Bang Dika sendiri gimana Bang Dika? Beli apa enggak? Diskon loh 50 juta dari 120. Kemute, Bang Dika, Nggak kemute. setuju, Bang. Tidak setuju. Nggak setuju, Bang. Kenapa? 50 juta loh itu. Masa nggak dibeli? Tapi lihat statistik yang sekarang, Sancho itu udah menurun secara statistik. Dan itu kenapa dia jadi turun harganya, karena secara statistik dia sedang menurun. Dan MU juga seperti yang Bang Prima bilang, kita MU nggak butuh sayap kanan sekarang. Ya. Tidak butuh ya, lebih butuh center back dan penggantinya Mas Rijal. Lebih butuh itu kayaknya. Bang Dayat, ngomong-ngomong pengganti Mas Rijal, siapa pengganti Mas Rijal, Mas Dayat? Atau tidak ada penggantinya? Ya, kalau kita mau ekspektasi tinggi, ya bilang aja Haaland sama Mbappe gitu aja. Setuju. Itu kalau terlalu halu itu, Bang. Iya, kan namanya ekspektasi setinggi-tingginya dong. Betul. Iya. Harapan Tapi ya gitu. Ya kita ya harus sadar diri gitu loh. Iya. Jadi ya sejauh ini ekspektasinya Haaland ya? Iyalah Haaland. Haaland yang 25 Atau juta nanti nggak dibeli. kalau ya siapa tahu nanti si anak-anak muda yang baru masuk itu nanti bisa jadi Rashford dan pemain-pemain yang sudah teruji dari akademi yang bisa gacor nanti, siapa tahu. Gitu. Bisa. Dan tadi Mas Dayat sudah sindir soal anak baru. Jadi ada anak baru yang baru promosi ke tim utama. Jadi ada 2 orang, yaitu Mejbri, gue nggak tahu pronounce-nya gimana, Mejbri dan Soriter. Mejbri ini posisinya CM, dia juga bisa CAM. Track record-nya dia punya 13 pertandingan, 5 assist dengan 3 gol. Dan apakah akan bisa perform juga di skuad utama? Bang Irwan gimana tanggapannya? Si Mejbri ini. Kalau saya sih, kasihlah Diallo dulu, sama Diallo dulu lah, baru dia.
karena kan nama Diallo di Atlanta tim senior. Mhm. Iya, senior kah? Senior di? Ya, betul. Di Atlanta Iya, dia. iya, betul, Iya, iya, betul. iya. Ya. Kalau gue sih sama Diallo dulu lah yang jadi starter di tim utama, baru yang dari akademi itu. Mhm. Ah, ah. Berarti Kasih bertahap ya. kesempatan sama Diallo. Ya, bertahap. Bang Dayat, gimana Bang Dayat? Karena ini si Mejbri sendiri ini nih posisinya CM. Kalau nggak CM, CAM. Ini apa nih? Ini lagi-lagi pemain tengah lagi yang promosi. Iya. Atau yang didatangkan ke tim utama. Gimana? Apa sih Oke. rencananya oleh ini? Gimana Nah, Mas Dayat? ini kan kita lihat track record pemain muda yang ada di MU ya. Jadi ya semoga aja dia bisa menjadi Greenwood, menjadi Rashford dan Pogba dan mungkin pemain akademi lainnya yang bisa menjadi keren sekarang mainnya. Tapi ekspektasinya banyak pemain muda yang dimasukkan tim senior, tapi nanti ujung-ujungnya di loan dengan alasan memberi jam terbang. Kayak Pelistri ya. Kak Pelistri. Jadi kita beri doa yang bagus saja untuk mereka bisa menunjukkan performanya. Cuma masalah dimainkan atau tidak ya kita tahu kondisinya. Si Ahmad aja kemarin dibawa juga enggak main. Ya, itu. Apalagi Bang sekarang Prima komposisi tengah ya, banyak banget ya gitu. Oke, cukup. Kalau gue Bang sih Prima sendiri? kemungkinan juga nggak mungkin, kecil lah kemungkinan namanya juga buat umur segitu gitu loh, nggak harus apa-apa langsung main tim utama terus debut, kayaknya nggak mungkin lah. Kelihatan dari zaman dulu juga main muda MU dari zamannya siapa, Angel Gomez juga walaupun dikasih debut ya tapi nggak konsisten juga kan, udah pergi sekarang orangnya. Nggak ada jaminan sih, karena itu kan dia main bagus di tim U23 gitu loh, tim bahasanya tim cadangan lah, levelnya tuh belum Liga Inggris menurut gue secara level. Jadi ya kecil, itu cuma buat latihan doang sih menurut gue, gitu aja. Bang Dika, gimana Bang Dika? Nih CM numpuk nih Bang Dika di dalam skuad MU. Ya. Ya, kalau untuk Mejbri kayaknya cuman untuk ikut-ikut latihan aja. Karena banyaknya gelandang tengah yang dimiliki United. Belum yang di loan, sementara loan dan lain-lain. Terlalu banyak. Tapi untuk Sola Soretire, kayaknya itu boleh lah. Itulah. Ya pokoknya itulah. Sola itu kayaknya boleh lah. Karena bisa. Posisi yang gue tahu dia left winger, cocok lah ganti Mas Rijal. Kiri. Ya. Cocok ganti Mas Rijal. Kalau dia perlu dicoba karena cocok gantiin Mas Rijal. Mas Rijal turunin ke U23 aja. Keren sama dia. Kita jadi bench di U23. Iya. Tapi kalau untuk Mejbri numpuk tengah. Nggak bisa. Kecil ya, susah lah ya. Dia harus survive banget ya untuk bisa menembus minimal bench aja ya. Untuk ada di bench aja. Oke. Berita MU sejauh ini kita bisa kita rangkum ya kan. Mari kita melihat ke depan, 3 poin di depan ya. Kita akan away ke kandangnya WBA. Kira-kira akan seperti apa formasi dan jalannya pertandingan menurut Mas Irwang? Terawangannya gimana nih lawan WBA nanti? Ya, optimis lah 3 poin. Optimis 3 poin. Siap. Martial starter. Kayaknya cadangan. Karena dia kalau masuk dari bangku cadangan, wah, bolehlah mainnya. Lebih pede tuh 3 poin ya. Ya, betul. Bang Prima, previewnya lawan WBA. Kalau menurut gue lawan WBA ya kayak ya lawannya cuman WBA gitu loh menurut gue. Kalau misalnya harus kayak Sheffield, kayaknya bodoh banget gitu loh. Lawan Sheffield aja udah nggak penting. Udah nggak banget gitu loh. Itu bodoh beneran itu. Semoga nggak kejadian lagi kayak cuman lawan WBA. Itu kan pelatihnya juga si Sam Allardyce lah, Big Sam yang main 4-4-2 kolot. Betul. Gitu aja mainnya. Harusnya sih bisa. Kan banyak lah MU keunikannya.
dia mencari jalan yang susah untuk gua itu kan selalu gitulah, selalu mencari jalan-jalan. Dia nggak mencari jalan yang mudah buat di peringkat dua sekarang, mencari jalan-jalan yang aneh-aneh. Kita lihat nanti sih harusnya sih menang harusnya. Secara kertas di atas kertas harusnya menang ya. Iya. Dengan WBA main 4-4-2, apakah Bruno akan perform lawan WBA, Mas Dayat? Main kelihatannya. Ya, Kalau saya lihat, ya apa? Masuk? Apakah akan perform lawan WBA dengan formasi 4-4-2? Pokoknya saya lihat ini untuk komposisi bukan lapis kedua ya. Jadi pemain inti, cuma tetap di depan nggak ada Martial, Cavani. Tuh, kiper De Gea kelihatannya. Gitu. Dan wajib menang secara statistik dan head to head ya kita lebih unggul. Cuma kalau situasinya kayak kondisinya sama Sheffield ya, aduh, kita saat ini kan yang diperluin menang gitu loh. Kalau klub lain kalah, kita juga kalah ya sama aja. Nggak tahu apakah Ole itu punya semboyan gitu loh. Ole itu punya semboyan kalau bisa susah kenapa mudah gitu. Iya. Dia kebalik di. Oke. Dia orangnya apa? Punya apa? Tidak, oleh orangnya suka bereksperimen, tapi eksperimennya itu selalu gagal. Oke, Bang Dika, previewnya lawan WBA Bang Dika. Kayaknya bakal menang besar. Walaupun gue tim Ole out, tapi kayaknya tetap menang besar karena 5 laga terakhir 4 kali kalah, 1 kali imbang WBA 5 laga terakhir. Ya kalau Arsenal bisa menang 4-0 sih harusnya MU bisa lah ya. MU harusnya bisa kalah 2-0 ya. Iya. Dan nggak mungkin nggak mungkin kedua kali jatuh di jurang yang sama, di lubang yang sama. Itu hobi, bukan nggak mungkin itu hobi. Kan terlalu optimis. Lawan Sheffield itu terlalu pandang enteng, terlalu meremehkan lawan. Mungkin itu nggak akan terjadi lagi. Mungkin. Ya, bolehlah menang 3-0. 3-0, wow, oke, 3-0 dari Bang Dika 3-0, dari Bang Irwan berapa kosong skornya? Ya, boleh 3-0 juga. 3-0. Emang pada optimis banget ya. Bang Prima, skornya berapa Bang Prima? Optimis Bang. Harusnya sih. Ini lawan mudah lah. Jangan buang-buang poin nggak jelas gitu loh. Kalau kayak lawan City aja udah, kalau lawan City pasti bisa kemungkinan besar kalah lah lawan City sekarang. Jadi harusnya lawan tim kecil menang. Itu aja sih. Skornya? Jangan buang-buang 4-0 tetap. 4-0. Karena menurut gua, kalau sampai ini kalah lawan WBA, MU lempar handuk untuk Premier League. Iya, memang kan target juara itu kan yang membuat target juara itu kan pasti supporternya sendiri gitu loh. Secara kualitas pun nggak bagus-bagus amat MU sebenarnya. Setuju. Gitu loh, jangan ngarepin juara dulu lah. Duluan lah. Sabar. Nggak harus tiap tahun juara menurutku. Problema sabar. Proses lagi. Gimana sampai kapan? Liverpool tidaknya pernah dipucuk Liverpool sekarang itu 4 tahun lalu, itu udah 4 tahun Jurgen Klopp di situ udah berkutat di lubang yang sama tuh 4 tahun buat juara. MU bukan City yang beli jor-joran juga gitu loh. MU beli jor-joran loh. MU beli Pogba, Zlatan, beli Mickey, Lindelof, Bailey. Itu jor-joran. Bedanya itu kan nggak di bawah Ole, Pak. Nggak di bawah Ole. Intinya untuk mencapai trofi itu MU sudah melakukan hal itu. Ini moderator emosi ini. Ya, MU bahasanya MU orang kaya tapi nggak tahu cara pakai duitnya gimana lah. Bedanya sama Liverpool itu aja. Kalau Liverpool bisa belanjanya harganya bisa dimurah-murahin, dinego-nego kayak beli Salah cuma berapa, beli Mane berapa. MU beli bayar Van de Beek aja bisa 40 juta tuh menurut gue kemahalan banget sih. Overpriced, totally overpriced. Semua MU overpriced semua. Maguire juga. Dik. Klopp butuh berapa tahun di Liverpool untuk bangun Liverpool? Siapa? Klopp. Jurgen Klopp. Ya kurang lebih 4 tahun lah.
4 tahun dengan pelatih berpengalaman. Bagaimana Ole yang bukan Betul, berpengalaman? betul. Track Butuh berapa recordnya tahun? sebelumnya di Dortmund kayak gimana kan? Dia yang nyingkirin Ya. Munchen loh. Iya, iya, betul. Ya, dibanding track recordnya Ole yang pecatan Cardiff. Mau kenyataan baik. Jadi tanggapannya Tapi Pak Ole Ole silakan. berhasil membawa MU ke puncak. Siapa? Ole berhasil membawa MU ke puncak sejak Sir Alex Ferguson tahu. Iya, tapi finishnya posisi berapa paling bagus? Mourinho finish posisi 2. Ole posisi berapa? Iya. 4. Iya kan belum, Pak. Kan belum. Tunggulah Jadi- sampai akhir musim, baru Anda bisa berkomentar gitu loh. Iya. Berkomentar itu kan sama-sama 2 musim. Ole 2 musim Oke. finish peringkat berapa? Mourinho 2 musim finish peringkat berapa? Dan udah dapat berapa trofi? Ole mana? Jangan bandingin sama Mourinho yang pelatih top dengan pelatih mediocre. Iya sih. Tapi kan ini kan ngomongin track record pelatih gitu loh. Setelah Sir Alex. Impress sama Mourinho lo jujur aja nggak pernah kayak gimana banget sama Mourinho walaupun trofinya banyak gitu loh. Kan hobinya kerjanya cuma berantem doang kayaknya lah ya. Nggak ada Bukan. bagus-bagusnya orang. Bukan. Sama siapa Mourinho itu cuma nggak bisa gimana caranya ngomong baik-baik. Udah itu Nah. aja. Itu Hobinya aja. berantem. Tapi dia memberikan sesuatu. Dia memberikan kapten sebuah piala untuk diangkat. Bukan mentok di semifinal. Tiga champion buat apaan? Orang mentok-mentok juga di grup. Boro-boro perempat final. Mourinho terakhir 16 besar juga kan. Terakhir itu yang lawan Sevilla yang kalah itu. Kalau nggak salah di 2017. Ya, Kalau nggak salah. iya betul. Musim selanjutnya kan Ole kan yang lanjutin dengan PSG yang dengan kemampuan magicnya bisa. Dengan kemampuan magic, tapi Anda lupakan lawan Barcelona. Anda lupa. Ya jangan samain MU Barcelona. Barcelona punya Messi. Tapi Messi itu sangat PSG Tuhan. punya Mbappe, punya Neymar, punya Di Maria, punya Cavani. Pas itu kan Neymar nggak main. Ya oke, Neymar Pas nggak lawan main. Tapi apakah Mbappe kurang? As a team, PSG itu lebih solid daripada Barca waktu itu yang cuma berpangku sama Messi. Come on. Pemain jago PSG itu siapa sih? Yang Mbappe, depan Neymar, Mbappe. Tengahnya siapa? Di Maria. Herrera, Verratti. Herrera belum. Kan zaman itu belum. Zaman itu masih di MU. Verratti kan nggak main waktu itu. Nah, Bapak, Pak Dika bener dong infonya dong. Saya udah belain Bapak. Yang salah info. Ya pokoknya nih ya, gua udah bela-belain waktu itu nobar dari Cakung sampai Cilengsi Bogor ya. Untuk nobar, MU kalah diobok-obok nobar kayak udah kayak stop. Gini loh Mas Dika, ini kalau masalah kita sebagai supporter itu udah usah disesali. Ya. Itu mau Coba. sampai uang habis berapa, mau kondisi apa, ya itu resiko. Iya, tapi coba move on dari Sir Alex Ferguson. Udah move on, iya move on. Tapi pertanyaannya, tunggu dulu sampai akhir musim. Gitu. Masalah sepak bola itu luas, Pak. Masalah sepak bola itu luas. Nggak hanya cuma pelatih. Gitu. Iya, Pak. Yang salah ini kan manajemen maupun pemilik. Iya. Gue nggak nyalain Ole. Cuma tolong yang dikasih proses itu pelatih bukan pelatih mediocre. Pelatih top dong. Mohon dipahami ya Mas. Apa Bang Prima punya pembelaan apa? Silakan, saya kasih waktu. Enggak sih, bukan pembelaan lah. MU itu kan memang kan nggak punya. Kalau misalnya dilihat Liverpool punya direktur sepak bola, direktur of football, ada Michael Edward atau City dengan PC Biggerstein gitu loh, yang ngerti bisnis sepak bola dan transfernya. Di MU ini kan nggak ada. Edward kan cuma seorang akuntan yang ngerti cari duit, tapi nggak tahu beli pemain yang jago nih siapa nih. Maguire aja beli 80 tuh mahal banget. Ya, gitu. pikir mahal cuk. Kurangnya cuma di situ. Memang butuh direktur yang ngerti sepak bola yang ngurus transfer. Karena ya harus
bisa nego harga juga, karena kan kalau MU nawar pasti harganya dimahalin gitu kan. Betul. Itu teknik pasar Iya, banget. iya. Apa Iya, MU iya. apa MU. Ketika ada director of football, ya, dengan pelatih Ole Gunnar Solskjaer, ya, apakah ada pemain yang mau dilatih oleh Yakin. pemain-pemain Ya kalau hebat? belum dicoba kenapa berkomentar gitu loh. Gitu dong. Banyak faktornya. Terjadi dulu baru bisa didiskusikan. Kalau masih abu-abu ya ngapain? Gitu. Gitu dong. Tetapi terlintas nggak sih untuk klub sebesar MU, masa nggak memikirkan orang yang kompeten untuk masalah direksi olahraga? Nggak mungkin lah. Manajemennya cuma tahu cari sponsor, No, cari I'm sponsor, not cari sponsor, 100% cari duit. believe that. No, I'm 100% not believe that. Gue yakin dari MU sudah memikirkan ini bahkan sebelum kita untuk mengangkat direksi olahraganya. Mereka punya Iya, pertimbangan. jelas. Cuma pertimbangan itu mau dilaksanakan atau tidak, itu loh pertanyaannya. Baiklah, Jadi itu ini kan karena kita waktu kita terbatas nih, mohon maaf nih. Waktu kita terbatas ya. Jadi mohon maaf nih, kita tutup ya. Oke, kita tutup. Langsung saja skornya Mas Dayat. Skornya sama 3-0. 3-0, 3-0, 4-0, 3-0. Gua kalah. Oke, gua kalah. Siap, gua kalah. Oke, Biar thank segera you oleh semuanya dipecat. yang sudah bergabung di podcast episode 4 ini. Terima kasih untuk Bang Prima, Bang Irwang atas kesempatan waktunya untuk bisa bergabung di sini. Thank you juga buat Bang Dika, sosok misterius ala-ala Kakashi. Bang Dayat dengan opini-opininya yang bijaksana, The Lord Bang Dayat. Oke, kita pamit, kita akan kembali lagi di episode kelima. Jadi sebentar lagi kita akan membuat konten baru. Kita akan membuat ringkasan berita yang akan kita upload lebih sering dari podcast. Kalian bisa nonton nantinya, yang isinya akan singkat-singkat, lamun berbobot semua isinya. Oke, nantikan saja, pantengin IG kita di Red Army Indonesia. Jangan lupa follow di akun IG kita, Red Army Indonesia, dan subscribe juga channel ini untuk bisa upload makin semangat, dan like, komen, dan share juga. Oke, terima kasih waktunya untuk semuanya. 2 followers kita ini yang GGGG, 2 anggota kita ini, dan Bapak Misterius ala-ala Hatake Kakashi. Oke, semuanya thank you, bye-bye.